Saifuddin bin Amsir wa Qiyas al-Basri bin Haji Abu Bakar wal Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagab wa Habib Ali bin Abdurrahman Sagab wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagab wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Adrami wa Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din wa thumma ila arwah ساداتنا وليسانا وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تبشانا وتبشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة من يد الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 25. Wasalitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa tsalitsu takbiratul ihrami. Dan rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa itu artinya takbiratul ihram? Apa apa artinya takbiratul ihram? Takbiratul ihram artinya berdiri. Artinya arti takbiratul ihram. Penguji, apa arti takbiratul ihram? Apa Bang Willy? Membaca takbir, mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Itu apa cara? Oh, tata cara. Ini artinya. Arti kita kan sholat dari orok ini ya. Sekarang apa artinya secara definisi arti takbiratul ihram itu apa? Apa jawabnya? Takbiratul ihram artinya apa? Awalan sholat bersiap. Mana bersiap? Apa jawab? takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Takbiratul ihram itu artinya adalah takbir yang mengharamkan. Artinya setelah orang itu mengucapkan takbiratul ihram yang tadinya halal, haram. Bergerak banyak, tadinya boleh. Makan, minum, berbicara, tadinya boleh. Tapi kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram, haram, nggak boleh.
maka yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Kalau itu salam halal lagi. Sehingga karena yang tadinya halal menjadi haram, maka itulah yang disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Wa yata'ayyanu fiha Allahu Akbar, dan tertentukan di dalamnya adalah Allahu Akbar. Gak boleh yang lain, hanya Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, yang lain kagak boleh. Dalam mazhab kita boleh dimakrifatkan, yaitu Allahul Akbar pakai alif lam. Allahul Akbar boleh dalam mazhab kita. Tapi kalau dipanjangin a-nya pada lafaz Allah dan dipanjangkan a-nya pada lafaz akbar dan ba-nya pada lafaz akbar, maka sholatnya tidak sah, bahkan hukumnya haram. Kalau dia panjangkan Allah, itu haram. Kenapa? Karena seolah-olah dia berkata, apakah Allah itu ada? Bukan di Bukhari. Ataukah dia baca akbar, apakah Allah itu maha besar? Ini bahaya. Kalau dia sengaja, maka hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Fala tasihhu bi ghairi dalika lil qadiri alaihi, maka tidak sah bi ghairi dalika, dengan selain itu, selain Allahu Akbar, tidak sah. Lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu atasnya, kecuali dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Kalimat apa saja dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala boleh digunakan untuk takbiratul ihram di dalam mazhab Hanafi. Umpama Allahu Azim, Allahu Jalil, itu kan ada pengagungan kepada Allah, boleh dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab kita sudah ditentukan takbiratul ihram itu hanya Allahu Akbar, dan boleh menggunakan ma'rifat Allahul Akbar. Sekali-kali boleh jadi imam begitu. Kata aki-aki lah dua boleh. Allahul Akbar. Wal ajizu anhu ya'ti bima qadara alaihi, dan orang yang tidak mampu darinya, gak mampu mengucapkan Allah Akbar, gak bisa dia. Ya'ti bima qadara alaihi, maka ia mendatangkan dengan sesuatu yang ia mampu atasnya. Apa aja yang dia bisa boleh, kalau memang dia nggak mampu. Walau bighairil arabiyyati, walaupun dengan selain bahasa Arab. Bahkan di sini dalam syarahnya dijelaskan wa bilughatil farisiyati aula, boleh dengan pakai bahasa Persia. Wa bilughatis suryaniyati aula, dan boleh juga dengan menggunakan bahasa Suryani. Apalagi rebutan lagi bahasa Suryani sama bahasa Persia, rebutan lagi. Wa sunnatu akiba hadhihi takbirati,
dan disunahkan setelah takbiratul ihram ini an yaqra'a doa al-ibtida'i, bahwa ia membaca doa ibtidah. Tsumma yata'awwada minasyaitonir rajim, lalu dia berta'awud dari setan yang terkutuk. Dalam madhab kita membaca ta'awud itu disunahkan setiap kali akan membaca Al-Fatihah. Li'annal basmalah ayah minal Fatihah, karena dalam madhab kita basmalah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Sehingga setiap kali kita mau baca Al-Fatihah, baca ta'awud. Sunnah begitu. Tetapi kalau kita ingin baca doa iftitah, tidak ada sunnahnya baca ta'awud, apalagi baca basmalah. Catatannya, kalau kita udah kelancopan baca ta'awud, iftitah gugur. Kalau udah kelancopan baca basmalah, iftitah gugur, ta'awud gugur. Terusin aja udah Fatihahnya. Ada orang lupa setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya, gue belum baca doa iftitah ini, gue belum baca ta'awud ini. Terusin aja udah, terusin. Kalau dia udah ketelanjuran membaca basmalah, berarti ta'awudnya gugur, nggak usah dibaca. Berarti iftitahnya gugur, nggak usah dibaca. Sama model-modelnya kayak orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, banyak banget kejadian begitu. Karena setahun 2 kali ya, habis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini. Ya, terusin udah kagak pakai ulang lagi, terusin aja, terusin. Karena udah terlepas waktunya, udah lewat waktunya, terusin. Dan ketika dia meninggalkannya, jangankan karena lupa, karena sengaja, jangan diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti juga dengan sujud sahwi, bukan malah sempurna sholatnya, malah jadi batal. Ada laporan begitu di masjid, ada masjid besar di Klendir, Masjid Al-Makmur, sholat Idul Fitri, karena Allahu Akbar kagak dibaca, sujud sahwi. Ya Allah, pada nanya, geger waktu itu. Ya, Al-Fakir sih jawab sesuai dengan hukum. Bagaimana hukumnya? Ya batal sholatnya. Karena itu termasuk daripada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja, jangan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga bukan malah benar, batal sholatnya. Ya, kalau fikih kan begitu, sah tidak, batal tidak, fikih begitu, beda bertasawuf. Madhabul fikhi yubna ala ikhtilaf, wa madhabut tasawuf yubna ala khilaf. Kalau madhab fikih itu ya pasti akan ada pertentangan, karena berkaitan dengan sah tidak, batal tidak. Beda dengan madhab tasawuf. Madhab tasawuf itu dibangun atas dasar kasih sayang. Warabi'u, dan rukun sholat yang keempat, qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Fi qiyami kulli rokaatin, pada berdiri setiap rokaat. Tiap-tiap rokaat wajib baca Fatihah. Wattafaqal imamu Abu Hanifah wa ashabu